Salam Bapak Ibu semuanya dimanapun Anda berada. Semoga kasih Tuhan, berkat Tuhan melimpah kepada kita semua. Di hari yang bahagia ini saya bersama dengan dua narasumber di GKJ Ndeken Balur. Kiri saya Bapak Pendeta Novembri Goldahono. Halo sobat-sobat, terima kasih. Terima kasih Pak Novembri, dan sebelah kiri Pak Novembri Bapak Immanuel Sarjono, Ketua Majelis GKJ Ndeken Balur. Selamat siang. Ya, matur nuwun Pak Sarjono. Baik, pada siang hari ini kami akan berbincang-bincang dengan dua narasumber kami tentang kebijakan GKJ Ndeken Balur untuk pendeta kami yang sudah umur 60. Dipilihlah untuk pendeta kami tidak emeritasi tetapi purna tugas. Nah, nanti akan berbincang dengan dua narasumber ini. Jadi kebijakan ini tidak kebijakan yang sembarangan atau kebijakan yang asal berbeda dengan gereja yang lain, tidak. Nah, kebijakan ini telah dipikir dengan baik, disesuaikan dengan misi visi GKJ Ndeken Balur. Bagaimana nanti tentang mengapa Ndeken Balur kok memilih purna tugas tidak emeritasi. Yang pertama nanti Bapak Pendeta Novembri. Ini Pak, kami ingin tanya, apa dasarnya Pak kok dasar teologisnya tentang jabatan pendeta? Nah, monggo Pak Pendeta. Jadi dasar teologis jabatan pendeta. Baik, monggo. GKJ mewarisi sebuah warisan doktrinal dari Calvin, yaitu dari Gereformir. Dalam tradisi Gereformir, basis teologisnya adalah seorang pendeta itu adalah seorang yang dipanggil Tuhan melalui jemaatnya. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menjadi pendeta bila tidak dipanggil Tuhan melalui jemaatnya. Nah, bukti bahwa Tuhan memanggil adalah melalui jemaatnya. Itulah sebabnya dalam tradisi Calvin terjadi proses yang disebutnya pemanggilan dan pemilihan serta penabisan itu. Sehingga mata jemaat adalah mata Tuhan yang mengamati, tangan umat adalah tangan Tuhan yang memilih, hati umat adalah hati Tuhan yang mengizinkan seseorang itu menjadi pendeta atau tidak. Sehingga ketika seseorang dipanggil menjadi pendeta dari umat, ia mendapatkan mandat sosio-pastoral counseling dari jemaat, dan itu berarti menjadi mandat ilahi. Nah, selama ini mandat ilahi itu adalah seumur hidup. Jadi jabatan pendeta adalah jabatan seumur hidup. Dengan demikian jabatan pendeta itu tidak ada purnanya, tidak ada akhirnya. Selama jemaat belum memanggil, jabatan itu terus melekat dalam dirinya. Kecuali ketika Tuhan tidak lagi mengizinkan melalui jemaatnya, yang dalam tata gereja dan tata laksana GKJ tahun 2015 disebutnya peletakan jemaat. Dahulu penanggalan. Selama tidak ada penanggalan, ya selama itu juga jabatan pendeta itu seumur hidup. Itu basis teologis dari teologi Calvinis tentang jabatan pendeta. Begitu Pak Sumaryanto. Oke, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari Bapak Pendeta Novembri tentang apa dasar teologis jabatan pendeta. Nanti masih ada lagi Pak Pendeta. Ya, sekarang saya beralih ke Pak Immanuel Sarjono. Gini Pak,
jabatan pendeta dan pendeta emeritus dalam tata gereja dan tata laksana GKJ 2015. Itu apa saja Pak? Monggo, mungkin Pak Majelis, Ketua Majelis yang sudah pengalaman ini. Dipersilakan Pak. Terima kasih Bapak Sumaryanto. Ya, tata gereja GKJ tahun 2015 yang selanjutnya sering disebut TGTL atau kalau saya suka Tagertala. Ya. Nah, tata gereja pasal 10 ayat 2 itu tentang pendeta. Bahwa pendeta itu adalah jabatan gerejawi. Baik itu yang bersifat fungsional ataupun struktural, itu yang dianugerahkan kepada seseorang yang dipilih, yang dipanggil, dipilih, ditabiskan dan diteguhkan oleh jemaat. Itu tata gereja pasal 10 ayat 2. Nah, sedangkan tata laksananya juga pasal 10 bagian 2C itu mengatur tentang masa pelayanan. Di sana disebutkan bahwa jabatan pendeta itu berlaku seumur hidup kecuali kondisi tertentu memang bisa diletakkan atau ditanggalkan. Itu masalah jabatan pendeta. Kemudian mengenai jabatan pendeta emeritus itu diatur pada pasal 13 tata gereja. Di situ pendeta emeritus itu artinya pendeta yang diberi penghargaan oleh gereja ketika memasuki usia 60 tahun atau karena halangan tetap, yaitu karena sakit. Mengenai status pendeta emeritus itu tetap melakukan aktivitas sesuai dengan kependetaan, namun tidak masuk dalam struktur kemajelisan. Nah, pada hakikatnya Pak Sumaryanto, basis di dalam teologis TGTL itu adalah bahwa jabatan pendeta itu jabatan seumur hidup, Pak. Kecuali ada kondisi tertentu, itu tadi saya katakan bisa diletakkan atau tanggal. Itu basis teologis. Sedangkan basis putusnya hubungan kerja ini antara gereja itu selaku pemberi pekerjaan dan pendeta itu selaku penerima kerjanya. TGTL-nya bukan lagi di tata gereja ini, tapi mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Itu mengatur tentang batas usia pensiun pegawai. Nah, usia 58 tahun itu pensiun bagi pejabat administrasi. Struktural. Ya. Sedangkan 30 tahun itu pensiun bagi pejabat fungsional. Nah, merujuk itu undang-undang itu, maka purna tugas pendeta itu memasuki usia 30 tahun pensiun purna tugas. Namun demikian, walaupun purna tugas, ia tetap diberi penghargaan meritus. Ya. Nah, pada hakikatnya penghargaan ini lebih kepada apa itu istilahnya itu non materi, yaitu tetap menyandang jabatan pendeta. Nah, dengan demikian ini tidak berarti kemudian hilang mandat ilahi yang diberikan Tuhan melalui jemaatnya, tidak hilang. Nah, di samping itu kita ingat, karena purna tugas maka jabatan pendeta itu tidak lagi menduduki struktural di dalam kemajelisan. Jadi majelis harus paham ini, tidak
tidak boleh memaksa ketika sudah purna tugas kemudian menjadi ketua majelis, tidak boleh. Ini walaupun ini sudah tetap menyandang jabatan pendeta. Inilah sebabnya maka tidak lagi untuk bersama dengan pejabat gerejawi dalam kemajelisan. Ini bedanya di situ. Karena apa? Sudah putus hubungan kerja. Nah, dalam organisasi jabatan pendeta meritus itu seperti itu ex officio, yang artinya itu tidak memiliki lagi hak suara dalam menentukan pengambilan keputusan kemajelisan kecuali dalam hal tertentu. Itu Pak Maryanto dalam jabatan pendeta dan pendeta emeritus dalam tata gereja tahun 2015. Terima kasih Pak Immanuel. Jadi inilah jawaban yang cukup panjang untuk pembelajaran kita semua. Dan ini masih panjang ini Pak Novembri, Pak Immanuel. Sekarang kembali ke Pak Fembri. Seperti kebijakan yang diambil oleh Dagen Palur bukan emeritasi tapi purna tugas. Bagaimana itu Pak? Lah mengapa kok purna tugas tidak emeritus, emeritasi? Ya. Monggo. Tadi basis yang dikatakan oleh Pak Immanuel Sarjono memang dalam pemahaman tager talak ya, yang kita akui bersama-sama. Tetapi di dalam refleksi bersama-sama dengan umat, sebetulnya jabatan pendeta tidak ada yang terlepas dari jabatan-jabatan kegerejaan lainnya seperti penetua dan diaken. Sehingga yang pensiun atau purna tugas itu hanyalah relasi pemberi kerja dan penerima kerja, bukan pendetanya. Pendeta itu seumur hidup tidak pensiun. Oleh sebab itu GKJ mencoba dalam pengalamannya bahwa pendeta yang sudah pensiun atau purna tugas, ia sebetulnya juga menjadi bagian yang utuh dalam kemajelisan. Karena pendeta itu kalau tidak bisa lagi rapat majelis, tidak lagi duduk di struktur, lalu jabatannya itu terikat kepada siapa? Karena yang memberi hak jabatan itu adalah gereja. Maka majelis memutuskan bersama-sama, bukannya paradigma konflik, misalnya tidak boleh dalam jabatan struktural, tetapi menduduki jabatan struktural atau fungsi-fungsi pastoralnya dan juga jabatan-jabatan struktural itu tidak lagi kewajiban utama, melainkan berdasarkan kesukarelaan, keikhlasan dan kebersamaan menuju visi misi bersama gereja. Kalau dia masih sangat optimal, maksimal bisa berkarya dan sebagainya, mengapa tidak harus menjadi bagian dalam gerak gereja? Gitu. Makanya yang pensiun adalah soal relasi pemberi kerja dan penerima kerja. Dagen Palur no problem karena kita mengikuti pensiun yang memakai prinsip iuran pasti. Jadi ketika pensiun, semua hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak diserahkan sepenuhnya. Relasi berikutnya bukan lagi ikatan finansial, tetapi pada ikatan visi misi gereja, yang walaupun ada konsekuensi apresiasi finansial gitu. Nah sekarang apa artinya seorang pendeta emeritus tetapi masih dapat istilahnya tunjangan finansial dari gereja sebagai pemberi kerja, sehingga secara psikologis akhirnya seorang pendeta yang sudah purna tugas itu masih seolah-olah memiliki kewajiban melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh gereja, bukan berdasarkan kontrak sosial, kesepakatan untuk merealisasi visi misi itu. Itulah sebabnya
kita tetap memakai undang-undang pemerintah, usia pensiun untuk fungsional 60 tahun itu berakhir relasi masa kerja, tetapi jabatan pendetanya tidak pernah berakhir dan tidak pernah emeritus dan tidak juga pensiun kan gitu. Nah, dia tetap menjabat pendeta selanjutnya. Nah, suatu saat tidak lagi mampu melakukan tugas-tugas karena sakit atau karena usia sudah lanjut sekali dan tidak mampu, baru di situ diberi emeritasi ketika dia sudah tidak mampu melakukan karya-karya fungsional maupun karya-karya strukturalnya gitu. Jadi selama masih bisa no problem. Jadi kita berkarya bersama dan itu kita punya pengalaman juga seperti itu. Maka kita lebih memilih pada ibadah syukur purna tugasnya, mensyukuri bahwa tidak ibadah emeritasi. Ya, tidak berakhirnya kependetaannya itu, tapi berakhirnya masa kerja di usia 60 itu yang perlu disyukuri ya. Sehingga dia masih bisa berkarya bersama-sama umat baik dalam fungsional maupun secara struktural, no problem, selama itu membawa pada kedamaian bersama-sama, keikhlasan bersama-sama mencapai ideal-ideal yang kita sepakati bersama-sama. Kita lebih pada konstruksi bangunan yang seperti itu. Begitu Pak Sumaryanto. Nah, itu Bapak Ibu sudah terkasih, sekarang sudah mulai jelas mengapa GKJ Ndagen Palur tidak memakai emeritasi tetapi memakai purna tugas. Nah, ini nanti masih ada lanjut, setelah purna tugas mau apa ini pendetanya. Nah, untuk kembali ke Pak Immanuel ini Pak, ini kapan itu Ndagen Palur menerapkan purna tugas tidak emeritasi? Apa ujuk-ujuk nanti pas Pak Novembri mau 9 Desember mau purna, wah ini cari nih purna ini tidak emeritus. Nah, kapan Pak? Monggo Pak. Terima kasih. Ndagen Palur memberlakukan ibadah purna tugas itu ketika atau sejak Pak Pendeta Indrianto Adiatmo Sawaldi itu memasuki usia 60 tahun Bapak. Nah ini Ndagen Palur mengadakan ibadah syukur purna tugas itu dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2019 bersamaan Natal. Iya. Nah, walaupun Pak Pendeta Indrianto Adiatmo Sawaldi itu sudah purna tugas, namun kependetaannya itu masih berlanjut, terus melakukan karya-karya gerejawi. Misalnya rapat majelis, juga kerjasama dengan lembaga-lembaga yang mitra yang lain itu. Nah, untuk ini nanti tanggal 9 ya, di 9 Desember 2022 GKJ Ndagen Palur juga akan menyelenggarakan ibadah syukur purna tugas, yaitu untuk Bapak Pendeta Novembri Kuldahono. Ini yang kedua kalinya. Oh, berarti sudah iya. Ini dalam ibadah ucap syukur ini nanti fokusnya pada pesta iman dan syukur, mensyukuri karena kasih karunia Tuhan. Nah, itulah nanti bersyukur, terus bersyukur karena apa? Karena Bapak Pendeta Novembri Kuldahono boleh memasuki usaha pensiun dalam keadaan sehat walafiat, tadi disampaikan masih semangat. Masih eksis. Nanti kita masih terus kerjasama untuk melanjutkan babak baru, mungkin program-program baru setelah purna tugas, setelah pensiun ini masih berlanjut untuk memikirkan masa depan GKJ Ndagen Palur sesuai misi dan visi dan misinya. Itu. Saya kira itu dulu. Terima kasih Pak Sarjono. Nah, semakin jelas lagi mengapa Ndagen Palur mengambil kebijaksanaan purna tugas. Nah, sekarang ini kembali Pak Novembri Pak. Ini setelah purna tugas ini, Pendeta Ndagen Palur setelah purna tugas
dalam kategori di sinodal bagaimana nih Pak? Monggo. Ya, dalam kategori sinodal kita tetap menghormati kesepakatan dan keputusan bersama dalam sidang sinode istimewa Tager Talak. Sehingga dalam kategori sinodal sekalipun kita tidak merayakan atau memperingati ibadah emeritasi, silahkan saja dikategorikan oleh sinode sebagai pendeta yang sudah emeritus ya. gitu. No problem gitu. Dalam visitasi klasis yang lalu juga para visitator sudah mengatakan bahwa sekalipun tidak emeritus tapi kami tetap memakai tata gereja dan tata laksana 2015 itu, bahwa Pak Novembri tidak dan pendeta yang sudah purna tugas tidak lagi diberi jabatan struktural. No problem, itu bagus. Jadi supaya kita juga jangan jadi batu sandungan bagi gereja-gereja lain dan juga secara sinodal. Itulah sebabnya kita menyerahkan sepenuhnya kepada klasis dan sinode. Seandainya lembaga-lembaga atau sinode masih membutuhkan pelayanan dari para pendeta yang sudah purna tugas ini, no problem, itu diserahkan sepenuhnya kepada pendeta yang bersangkutan yang sudah purna tugas itu. Dalam kenyataannya Bapak Pendeta Indrianto Adiatmo Sawaldi juga dipakai dalam pelayanan-pelayanan kemitraan. Tapi dalam klasikal maupun sinodal silakan dimasukkan di kategori pendeta yang sudah emeritus dalam tanda kutip, monggo gitu. Jadi jangan jadi batu sandungan dan juga ndagen jangan dijadikan norma juga untuk yang lain. Ini sebuah refleksi teologis umat bagaimana sebuah religious experience, pengalaman keagamaan ini kita nikmati, kita beri makna bersama-sama dalam berjemaat kita, dan ternyata itu lebih memberikan manfaat yang lebih besar apa yang sudah kita putuskan, baik bagi pendeta yang sudah purna tugas maupun bagi umat secara pribadi dan gereja secara institusional. Begitu, no problem, silahkan saja, kita tidak usah menjadi batu sandungan terhadap kebersamaan di klasikal dan sinodal ini. Begitu Bapak Sumaryanto. Baik, jadi tidak ada masalah pendeta yang sudah purna tugas apabila akan digunakan oleh klasis dan sinodal, asalkan pendeta purna tugasnya masih eksis, semangat dan sebagainya, monggo-monggo saja. Penyebutannya monggo, kalau klasis nyebut Pak Pendeta Novembri emeritus, kami Ndagen Balor purna tugas, saling menghormati gitu ya Pak. Oke. Terakhir untuk Pak Immanuel nih. Kalau tadi Pak Novembri sudah menerangkan purna tugas di aras sinodal, sekarang di kehidupan jemaat Pak. Setelah purna tugas itu Pendeta Ndagen Balor di kehidupan jemaat bagaimana itu Pak? Monggo. Ya, terima kasih. Bagi pendeta yang sudah purna tugas untuk GKJ Ndagen Balor, ini tetap harus berkarya, melanjutkan karya-karya kependetaannya. Baik itu secara fungsional maupun struktural. Sepanjang ini ada kesepakatan yang diputuskan bersama. Nah, ini penting. Nah, oleh karena itu ketika itu kita jalin, maka bersama majelis ini bisa merancang untuk memutuskan suatu kegiatan yang baik, yang berguna, yang penting itu bagi masa depan GKJ Ndagen Balor. Ini bisa dimaksimalkan begitu. Di samping itu juga bersama pendeta yang masih aktif, ini
membangun suatu spiritualitas para pendeta sebagai fasilitator ilahi. Nah, ini bisa memberikan kontribusi yang signifikan begitu. Itu di samping kerjasama dengan majelis, kerjasama dengan teman-teman yang masih aktif, pendeta masih aktif, lah maka dibangunlah paradigma. Paradigmanya itu paradigma sinergis yang sifatnya itu relasi, simbiosisnya mutualistis, sinergis kolaboratif, bukan kompetitif yang triumpalis yang melahirkan konflik, bukan. Ini yang dibangun. Nah, kemudian di samping itu juga ini Pak, untuk mengusahakan dalam proses ini peralihan kepemimpinan ini biar berjalan dengan baik. Nah, karena apa? Karena ini juga akan dibangun lagi suatu kaderisasi yang sistemik dan konstruktif. Nah, ini akan sangat maksimal demi keutuhan gereja dengan umat menuju visi dan misinya. Ini perlu dipahami. Oleh karena itu ketika nanti Bapak Pendeta Novembri Kultahono, kami sudah nyuplai kalau memang nanti ada ini siap untuk melanjutkan ya ini untuk menuju masa depan GKJ Dagen Palur dan Dagen Palur masa depan ini kan ini harus memaksimalkan untuk kegiatan ini bisa memaksimalkan apa istilahnya itu menuju cita-cita bersama mewujudkan visi misi Dagen Palur menuju gereja intergenerasional ini loh Pak. Nah, ini kan harus berkesinambungan berlanjut begitulah. Itu yang perlu dipahami oleh warga jemaat kita ini. Saya kira itu Pak. Mungkin nanti Bapak Nov bisa memberikan tambahan. Makasih. Terima kasih Pak Nov dan Pak Immanuel Sarjono tentang mengapa Dagen Palur memilih kebijaksanaan purna tugas bukan emeritasi. Ini terakhir nih Pak Nov untuk diberi pencerahan tentang mengapa ini kok Dagen Palur ini tadi sudah dijelaskan panjang. Setelah purna tugas kayak apa, di jemaat kayak apa, di sinode kayak apa. Coba Pak dirangkum Pak semuanya biar tambah kling lagi gitu. Baik, jadi kalau mau kembali pada persoalan ini jangan persoalan teknisnya, ya emeritasi atau purna tugas, tetapi pada basis teologisnya tentang pemanggilan pendeta itu. Jadi pendeta adalah fasilitator ilahi yang membawa umat menuju ideal-ideal yang Tuhan Yesus kehendaki. Jadi bagaimana gereja menjadi tangan Allah, menjadi kaki Allah, menjadi hati Allah yang mendatangkan damai sejahtera. Nah, oleh sebab itu jabatan pendeta jangan sampai menjadi sumber perpecahan di dalam ziarah iman umat. Itulah sebabnya purna tugas adalah kesadaran historis kita bahwa manusia itu ada batasnya. Maka 60 itulah kita tentukan. Walaupun beberapa gereja sudah memakai usia pensiun 65 tahun, memakai undang-undang pendidikan seperti HKBP, GPIB itu sudah 65 tahun. Jadi kan persoalannya bukan di situ sebetulnya. Ya. Persoalannya adalah bagaimana pendeta sebagai salah satu komponen gereja bersama umat yang lain memiliki vitalitas transformatif untuk mencapai GKJ Dagen Palur masa depan dan masa depan GKJ Dagen Palur, itu intinya. Jadi walaupun usianya sudah purna tugas, dia masih memiliki vitalitas gitu. Ayo, ini menjadi bagian haknya bersama-sama membangun umat. Dan umat juga menyadari dengan vitalitas transformatifnya bersama-sama. Seperti yang tadi Pak
Immanuel Sarjono katakan simbiosis mutualistis jadinya. Ya. Jangan parasitis. Kalau parasitis mesti salah satunya mati. Tapi harus simbiosis mutualistis, sinergis, kolaboratif. Jadi pendeta di GKJ Dagen Palur kita bangun spiritualitas yang sungguh dapat bekerja sama dengan umat dan melakukan ziarah bersama. Demikian mungkin rangkuman ini tentu saja tidak bisa memberikan pengertian yang sempurna, tapi dalam proses kita nanti akan mendapatkan pengalaman yang lebih sempurna. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Novembri, Pak Immanuel Sarjono. Dengan demikian kebijakan tentang purna tugas Dagen Palur akan lebih dimengerti dan merupakan pembelajaran bersama. Bagaimana kiprah setelah purna tugas itu yang nyata di pendeta Pak Anto, Indianto Adiatmo itu. Nah, bagaimana nanti kiprah Pak Novembri setelah purna tugas, itu nanti ada nyata, tidak hanya teori tapi nyata. Oh, seperti itu untuk pembelajaran kita bersama. Terima kasih sekali lagi Pak Novembri, Pak Sarjono, selamat berkarya, Tuhan memberkati. Semoga kita senantiasa tetap di dalam lindungan Tuhan. Matur nuwun, Mas. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Shalom, salam pirukun. Nah, ini saya lagi bersama-sama dengan ini komunitas pertemuan dari beberapa kampus nih, walaupun jumlahnya sedikit ya. Nah, malam hari ini kami bisa kumpul untuk berlatih musik ya, dan nyanyi tentu ya, untuk ngisi acara Filipi Cafe besok pada tanggal 25 November hari Jumat, yang terbuka untuk para mahasiswa bisa kumpul, saling kenal, fellowship ya, menikmati suasana kafe rohani ya. Kami berharap pelayanan ini terus berlanjut di masa-masa mendatang, di mana para mahasiswa dari berbagai kampus boleh kumpul, boleh bersekutu ya, boleh saling kenal. Amin. Ya, oke. Shalom, salam pirukun. Shalom. Saudaraku, itulah tadi salah satu kegiatan pelayanan saya usai saya memasuki masa purna tugas sebagai pendeta Gereja Kristen Jawa Dagen Palur. Apa yang saya lakukan tadi adalah pendampingan Persekutuan Mahasiswa Kristen PMK, atau sering juga disebut dengan UKK, Unit Kerohanian Kampus, di mana saya bertugas melayani mahasiswa. Ada dua tugas di pelayanan kampus. Saya sebagai dosen mata kuliah agama Kristen dan juga sebagai pendamping kegiatan PMK atau UKK. Nah, saya merasakan bahwa seusai ibadah purna tugas yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2019, pelayanan saya sebagai pendeta masih boleh terus berlanjut tanpa embel-embel gelar emeritasi. Saya merasakan bahwa pelayanan saya tidak jauh berbeda dengan ketika saya masih di masa aktif, usia aktif, di mana menurut aturan GKJ, masa aktif itu akan berakhir pada usia 60 tahun. Nah, saya yang kelahiran 1959, memang di tahun 2019 sudah memasuki 60 tahun usia. Nah, waktu itu menjadi pergumulan bagi Majelis GKJ Dagen Palur, di mana saya waktu itu ditanya, Pak, Bapak mau emeritasi atau tidak? Nah, ternyata ada satu hal yang menjadi pemantik diskusi kami. Waktu itu ada surat masuk dari Yayasan Speranza Indonesia
Ini adalah sayap pelayanan dari gereja Misao Apoyo di Nagoya, Jepang, di mana dalam surat permohonan Yayasan Speranza Indonesia itu saya diminta untuk menjadi pendeta pendamping pelayanan diakonia transformatif, yaitu di panti asuhan Yayasan Speranza Indonesia. Maka ini menjadi pergumulan kami, Majelis GKJ Ndagen Palur, di mana saya ada di dalamnya. Maka saya mengatakan, jika Tuhan masih berkenan memakai saya di usia 60 tahun ini, maka saya akan lanjut dengan pelayanan ini. Dan bukan kebetulan, karena gereja Misao Apoyo ini gereja Injili yang tidak mengenal istilah emeritasi. Pendeta itu seumur hidup dan tidak perlu ada gelar emeritasi. Maka saya masuk di lingkungan itu dengan tanpa gelar emeritasi, ya, tidak akan berbeda dengan pendeta-pendeta yang ada di lingkungan gereja Misao Apoyo. Nah, akhirnya Majelis Gereja GKJ Ndagen Palur mengambil keputusan saya tidak diemeritasi. Terima kasih Majelis GKJ Ndagen Palur, saya masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pelayanan, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, sesuai dengan amanat ketika saya diteguhkan sebagai pendeta GKJ Ndagen Palur, yaitu pelayanan lintas budaya. Puji Tuhan, pelayanan di luar tugas utama saya, pelayanan saya usai ibadah purna tugas itu, saya selain melayani panti asuhan sebagai pendeta pendamping pelayanan diakonia transformatif, juga terus melanjutkan pelayanan lintas budaya dan lintas agama atau kepercayaan di daerah istimewa Yogyakarta. Baik untuk pelayanan lingkungan kampus, untuk mahasiswa, maupun lebih luas lagi, yaitu pelayanan lintas iman di luar kampus. Saya mengikuti di forum Persaudaraan Umat Beriman FPUB Yogyakarta. Kemudian juga saya ikut untuk kalangan muda itu ada forum Jogja Damai FJD. Selanjutnya kami dengan para ulama muda membangun satu forum yang baru, mereka tidak mau memberi nama, di mana berkumpul ulama, pemimpin agama dari berbagai agama dan penghayat kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Saya bersyukur bahwa pelayanan ini terus berlanjut. Pelayanan kampus pun terus berlanjut. Hanya memang ketika memasuki usia 63 tahun ini, saya merasakan bahwa memang ada penurunan kemampuan fisik, ya, sehingga saya mengurangi. Dulu saya mengajar dan mendampingi PMK di 3 kampus, yaitu di STIMIK Akakom, kemudian Instiper Yogyakarta, dan Stiebeng Yogyakarta. Saya kurangi dan saya serahkan kepada teman-teman pendeta yang lain, sehingga saya sekarang hanya mengampu di 1 kampus, yaitu Institut Pertanian atau Instiper Yogyakarta. Nah, prinsip saya, ketika Tuhan masih memberikan umur panjang, kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan pelayanan, saya akan masih terus mempersembahkan hidup saya untuk pelayanan bagi Tuhan, bagi gerejanya, pelayanan untuk sesama, pelayanan untuk masyarakat, bangsa di negara tercinta Indonesia ini. Nah, saudaraku, ini adalah pastori kami, rumah tinggal kami, pemberian Tuhan, di mana ini rumah kayu yang sudah berusia puluhan, bahkan mungkin sudah lebih dari 100 tahun. Ini memberikan gambaran bahwa ketika Tuhan masih mengizinkan bangunan ini berdiri, kayu-kayu ini belum lapuk. Inilah gambaran hidup saya selaku pendeta. Ketika Tuhan masih berikan kekuatan, saya akan terus persembahkan hidup saya untuk Tuhan yang memberikan anugerah kesempatan saya mengemban tugas pelayanan sebagai pendeta. Dan satu lagi, jaket yang saya kenakan, ini adalah jaket ketika saya menjadi mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Jaket ini jaket
seragam teater, di mana Teater Altar Universitas Kristen Duta Wacana boleh mengikuti Festival Teater Gerejawi Yakoma Pelayanan Komunikasi Masyarakat PGI Jakarta. Dan puji Tuhan, Teater Altar menjadi salah satu kampiun juara waktu itu ya, se-Indonesia. Jaket ini berarti sudah berusia ya, kurang lebihnya berapa tahun tuh? Kalau dari tahun 93 sampai tahun ini, berarti ada berapa usianya? Berapa ya? 30-an tahun ya, 30-an tahun lebih ya. Jaket ini masih wantek, masih bagus. Karena apa? Saya selalu mencucikan dengan cara dry clean ya, sehingga jaket ini awet. Jabatan kependetaan akan awet ya, ketika Tuhan sudah memberikan itu melalui gerejanya. Ketika kita merawatnya dengan baik dan menjalankan tugas pelayanan ini dengan baik ya, maka Tuhan masih mengaruniakan terus berlanjut ya. Tentu ada batas waktu, yaitu ketika Tuhan memanggil pulang saya, di mana saya boleh mengakhiri pelayanan di dunia ini dan saya akan masuk ke dalam kehidupan abadi karunia-Nya bersama Dia, Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja, bersama dengan orang-orang kudus-Nya, bersama dengan umat tebusannya. Selamat terus melayani Tuhan dalam berkat penyertaan Tuhan. Amin. Shalom, salam Pirukun.